Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari Waalaikumsalam ini warahmatullahi kita masih wabarakatuh. diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kuliah dari kita dengan topik memanage perubahan kurikulum dan inovasi. Jadi tema hari ini dibawakan oleh teman kita Iwan Purnama. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Pak Iwan, kami persilakan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Silakan Pak Iwan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Prof dan yang saya sayangi dan banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Ya, baik. Jadi saya akan mencoba mempresentasikan tentang managing curriculum change and innovation. Ya, kemudian apa manajemen perubahan? Ya, jadi saya definisikan dulu Bapak-bapak tentang manajemen perubahan ya. Jadi manajemen perubahan adalah suatu proses, alat dan teknik untuk mengolah orang-orang untuk berubah dalam rangka mencapai tujuan bisnis yang telah ditentukan. Kemudian tujuan utama dari perubahan itu adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara merubah bagaimana cara mengerjakan pekerjaan yang lebih baik. Manajemen perubahan adalah pendekatan yang sistematis yang berkenaan dengan perubahan, baik dari perspektif individu maupun organisasi. Jadi ini saya kutip dari jurnal Rusman ya, artikel tahun 2011. Selanjutnya, apa sih kurikulum itu? Ya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, kemudian bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Ini saya kutip dari buku SN Dikti tahun 2015. Kemudian, apa sih manajemen kurikulum? Menurut Rusman tahun 2011, manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Kemudian inovasi, menurut KBBI, inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada ataupun yang sudah dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode, ataupun alat. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa manajemen kurikulum change innovation itu adalah suatu proses, alat, dan teknik ya untuk mengelola perubahan kurikulum dan inovasinya. Ya, jadi kita lihat ya. Ini saya kutip ya dari beberapa jurnal bahwa Indonesia di tingkat perguruan tinggi mengalami beberapa perubahan kurikulum ya di tahun 1994, kemudian namanya KBI, kemudian tahun 2000 KBK ya, dan sekarang itu pakai yang 2012 ya. Mungkin nanti ini valid atau tidak saya kurang paham juga ya, ini saya kutip ya Bapak ya. Kemudian di tingkat sekolah perkembangan kurikulum juga mengalami perubahan ya. Di tahun 1997 sampai dengan kurikulum 2013 sekarang ya. Jadi tahun 1947 berubah, kemudian di 1964 mengalami perubahan, kemudian selanjutnya 1968 berubah ya. Di tahun 1973, selanjutnya 1975 juga berubah. Ini saya belum lahir ini Bapak-bapak. Kemudian 1984, kurikulum 1984 ya. Dan 1994 juga berubah, ini baru 2 tahun usia saya. Ya, selanjutnya 1997 mengalami perubahan juga, kemudian di tahun 2004 ini berubah, dan selanjutnya tahun 2006 KTSP ya. Dan sekarang di tahun kurikulum 2013 dari tahun 2015 hingga sekarang. Jadi itulah fenomena kurikulum perubahan di Indonesia.
Apa tuh? Ya, sorry Bapak-bapak, kepencet. Jadi perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis ya dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi karena ada sistem politik, budaya, ekonomi, dan teknologi. Ini saya kutip dari Ruhimat tahun 2019 ya di artikelnya. Nah, selanjutnya, semua perubahan kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, ini perubahan-perubahan kurikulum itu dasarnya itu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikan perubahan kurikulum tersebut tentu disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional. Ya, intinya untuk memajukan pendidikan nasional. Dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan perubahan lingkungan global, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil kebijakan dengan mengembangkan kurikulum sekolah dari KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum tahun 2013. Ini di tingkat sekolah ya. Ya, mengapa perlu berubah? Ya, jadi satuan pendidikan dalam suatu organisme yang hidup, kehidupan satuan pendidikan akan tergantung kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Strategi adaptasi dapat bersifat proaktif atau reaktif. Kemudian satuan pendidikan adalah suatu organisasi yang hidupnya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan luar. Ya, jadi ya memang harus siap berubah ya. Bila satuan pendidikan akan tetap hidup dan efektif, maka satuan pendidikan tersebut harus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan luar. Perkembangan lingkungan luar yang sangat berpengaruh terhadap satuan pendidikan adalah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, pasar kerja, dan kebijakan pemerintah. Ini saya kutip dari artikel Saparudin tahun 2007 ya Bapak-Bapak. Kemudian mengapa mengelola perubahan, kurikulum dan inovasi? Agar kinerja institusi pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum tercapai pada gradasi yang tinggi. Supaya perubahan itu dapat terlaksana secara efektif dan efisien dan menemukan bentuk seperti yang diharapkan, maka perubahan itu perlu dikelola dengan baik. Ya, jadi ini dititik beratkan oleh institusi pendidikannya ya. Jadi kita harus siap mengikuti perkembangan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah dan tentunya sesuai dengan perkembangan iptek. Ya. Kemudian prinsip menurut Rosman tahun 2014 terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Yang pertama, produktivitas. Jadi hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Jadi ada 5 aspek nih. Kemudian yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Kemudian kooperatif, ini menekankan ke hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak ya yang terlibat, baik dari institusi pendidikannya, kemudian dari instansi-instansi terkait. Dan yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan ini manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Ya, ini menekankan ke lebih efisien, efektif, dan efisien ya. Kemudian mengarahkan visi dan misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.
Jadi dalam manajemen kurikulum kita harus memperhatikan visi misi institusi kita juga ya, sehingga ada sinkronisasi antara visi misi dengan kurikulum kita. Jadi itu ada 5 ya prinsip. Kemudian apa sih peran pemimpin institusi? Nah, di sini peran institusi sangat diperlukan ya. Nah, jadi harus siap untuk perubahan. Perubahan yang utama di satuan pendidikan adalah merubah model kepemimpinan ya. Jadi kepemimpinannya dulu ya yang harus dirubah, siap atau tidak ya berubahnya gitu. Kemudian pendidikan dari model konvensional berubah menjadi kepemimpinan perubahan. Kepemimpinan institusi harus menjadi agen perubahan, mampu merubah pola pikir pendidik dan tenaga kependidikan yang dipimpinnya, memberi motivasi sehingga menjadi daya dorong untuk melaksanakan perubahan. Ini saya kutip dari artikel Safarudin tahun 2007. Jadi peran pemimpin di manajemen kurikulum ini sangat dibutuhkan sehingga kurikulum itu dapat terlaksana dengan baik. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan Bapak-bapak dan Prof. Mungkin teman-teman yang ingin diskusi, kita diskusikan bareng atau ada tambahan dari Prof. Silakan Prof. Silakan yang lain dulu, silakan. Oke, bagaimana teman-teman? Silakan ditanggapi hasil dari paparan yang sudah dijelaskan oleh Pak Iwan. Silakan Pak Ramen. Oke, bolehlah ya mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Prof. Nis, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ya mantap. Baik Pak, dan kawan-kawan yang lain, selamat pagi semuanya. Jadi tadi sudah dipaparkan Pak Iwan sebenarnya terkait masalah manajemen perubahan terkait kurikulum ini ya. Jadi di situ sebenarnya ada kata-kata inovasi juga tadi kita lihat. Jadi memang saya sependapat dengan yang dipresentasikan oleh Pak Iwan bahwa memang kurikulum itu memang harus berubah dia ataupun secara dinamis mampu ataupun misalnya dia dikondisikan bagaimana supaya mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam presentasi Pak Iwan tadi juga dikatakan bahwa ya elemen-elemen ataupun komponen-komponen yang terlibat terkait masalah perubahan kurikulum itu ya memang pas seperti itu. Ya, jadi memang mulai dari pimpinan tertinggi bahkan yayasan pun kalau seandainya kita di institusi swasta memang harus terlibat. Kenapa? Karena kurikulum ini kan salah satu komponen penting. Karena itu maka tepat sekali tadi Pak Iwan mengatakan kalau memang harus ada inovasinya juga dalam kurikulum itu. Nah, jadi dia nggak boleh hanya sebatas dokumen pelengkap ya administratif kampus, tapi memang harus betul-betul implementasinya itu sejalan sesuai dengan apa tujuan visi misi dari institusi itu sendiri. Nah, tetapi memang seperti yang kita sudah diskusikan sebelum-sebelumnya, ya banyak tantangan juga sebenarnya untuk implementasi kurikulum ini, bahkan untuk perubahannya. Nah, kemarin kan kita sudah bahas misalnya terkait masalah faktor SDM, faktor keuangan, itu semuanya kan menentukan terkait masalah sarana prasarana, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, di sini juga bagaimana memang kita mengubah kurikulum itu agar dia bisa inovatif tetapi bisa mengkondisikan sesuai dengan kondisi keuangan misalnya, sesuai dengan kondisi infrastruktur ataupun sarana prasarana misalnya. Jadi kurikulumnya itu memang sesuai dengan kondisi kampus itu sendiri. Jadi tidak ada istilah kurikulum itu diubah tetapi dipaksakan untuk diubah gitu kira-kira maksudnya. Jadi seolah-olah supaya kelihatan garang, kelihatan gagah dia di luar, padahal sebenarnya implementasinya ketika kita lihat di dalam tidak seindah itu. Nah, itu harus hati-hati juga kita. Kalau enggak nanti ya kita nanti kayak macam senjata makan tuan juga. Nah, nanti ketika datang kita kan ke sekolah-sekolah nih, misalnya promosi,
Kita bilanglah bahwa jurusan kita itu konsentrasinya ini. Ya, duduk aja di konsentrasinya ini. Tujuan lulusannya nanti diharapkan begini, begitu kan? Nanti diisi oleh SDM yang profesional, lulusan universitas begini. Masuk mereka ke dalam, rupanya nggak seperti itu kenyataannya. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Senjata makan tuan. Kan? Jadi lebih bagus menurut pemikiran saya, ketika dilakukan perubahan, ketika masukkan kandungan-kandungan inovasi, tetaplah memang kita kondisikan sesuai dengan apa keadaan keuangan kampus, sarana prasarana kampus, infrastruktur kampus, supaya memang kalau menurut saya dia tetap terakomodir kita perkembangan zaman itu, tetapi kita tidak terlalu muluk-muluk gitu kira-kira maksudnya. Jadi nggak stres sendiri nanti kita kan ketika dituntut mahasiswa, Pak ini kok nggak sesuai dengan iklannya Pak. Pak ini kok nggak sesuai seperti ketika waktu dulu promosi ke sekolah kami Pak. Kan begitu dia kira-kira. Jadi ini bisa menjadi pemikiran kita bersama. Maksud saya mau bilang begini. Jadi inovasinya masuk, kreativitasnya masuk, visi misinya juga masuk sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Tapi tetap bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan, kondisi SDM, prasarana maupun infrastruktur. Saya rasa ini dululah yang bisa saya bagikan pengalaman saya lah kepada kawan-kawan untuk menambah diskusi kita hari ini. Terima kasih. Kembali ke Pak Epri. Oke, terima kasih Pak Ramen. Justru saya kalau menambahkan kata-kata inovasi itu berarti mengikuti tren. Justru mengikuti tren. Bisa di sini adalah tren teknologi ataupun juga kebijakan-kebijakan publik yang sudah ditetapkan oleh kementerian yang memang harus kita ikuti. Contoh misalnya kurikulum berbasis KKNI. Itu kan suatu inovasi juga yang ditetapkan oleh kementerian, dan setiap perguruan tinggi itu harus mengikuti perkembangan itu. Walaupun benar seperti yang dibilang Pak Ramen tadi, kita sesuaikan dengan apa? Kita sesuaikan dengan visi misinya, sumber daya manusianya, kemudian juga sarana dan prasarana, itu memang harus kita sesuaikan semuanya. Jadi memang itu jadi perhatian kita lah, bagaimana kita memanage perubahan-perubahan kurikulum itu sesuai dengan perkembangan teknologi. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Mungkin Pak Legisna, Pak Firman, Pak Samsir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Iwan? Sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, ini sesuai dengan tema kita Managing Curriculum Change and Innovation. Jadi ini kayaknya adalah memanage perubahan kurikulum dan melakukan inovasi. Ya, kalau masalah kurikulum memang ya bagaimanapun itu adalah sebagai fundamental dari institusi pendidikan, karena itu sebagai rujukan atau arah kemana mau dibawa dunia pendidikan tersebut. Nah ini tentu sebelum kita melakukan perubahan, memang sesuai dengan Pak Ramen tadi banyak sisi lain yang harus kita dukung, dan tapi juga perlu ada analisa SWOT itu. Bagaimanapun itu penting gitu kan. Jangan nanti kita buat setelah prodi yang kita buat ternyata ada di perguruan tinggi negeri gitu contohnya ya. Nah ini kan saingannya kan tentu ada persaingan, walaupun nanti di negeri itu punya untuk melakukan seleksi, kita tinggal pembuangannya itu gitu. Nah ini pun apakah sama dengan kurikulum yang kita pakai di negeri atau dengan swasta? Nah ini kan harus sesuai juga dengan kondisi dari perguruan tersebut gitu. Nah ini itu perlu dianalisis SWOT juga itu sebelum melakukan perubahan kurikulum saya bilang. Jadi karena apa? Karena input yang masuk di suatu perguruan tinggi negeri dengan yang swasta itu kan berbeda.
Contoh kami lah ya, teknik mesin. Yang masuk, kalau yang tamatan SMK itu tidak akan mungkin kecil sekali bisa diterima di yang di negeri itu, yang jurusan yang sama. Tapi itu lebih banyak ke swasta. Dan ini agak berbeda ini, walaupun ada standar nasional kami untuk kurikulumnya teknik mesin sesuai dengan nama kami BKSTM namanya itu. Badan Koordinasi Kebijakan Kerjasama Teknik Mesin se-Indonesia itu udah baku standar apa kurikulum itu. Nah itu juga berdasarkan itu, tapi itu nggak bisa kita terapkan sesuai dengan yang ada di negeri gitu. Tapi harus ada inovasi yang kita lakukan memang di situ. Jadi perlu dianalisis juga. Itu intinya, mungkin saya hanya berpikir ke situ Pak Iwan gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan juga, sarana prasarana, SDM-nya juga, ada gimana semuanya. Jadi perlu ya, perubahan itu memang perlu dikaji dari sisi yang lain yang harus kita pertimbangkan begitu. Itu Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak Firman, Pak Samsir. Ya, Bapak yang lain silakan Pak, ditambahkan. Pak Daniel, Pak Samsir, Pak Anip, Pak Oskar, Pak Andrian. nah, Pak Silakan. Andrian ya. News TV nih. Silau apa nih? Baru bisa masuk, susah kali tadi masuknya. Andrian, nah ini udah masuk Pak Andrian. Silakan Pak Andrian. Pak, susah masuk. Ayo Pak Adrian. Pak Mejar, silakan menanggapi. Oke, bolehlah saya ingin bertanya sedikit kepada Pak Iwan. Mumpung lagi pergi kan profnya. Hei Bang Mei. Itu kira-kira menurut Pak Iwan, mengapa pemimpin merupakan prioritas utama dalam hal perubahan atau manajemen dalam kurikulum? Kira-kira itu saja sih Pak Iwan. Tapi jawabnya nanti aja ya Pak ya. Kapan Pak? Habis selesai nih. Iya. Pribadi aja. Iya oke Pak. Pak Wali Kota tuh. Pak Wali Kota Batu tuh. Oke Pak Iwan silakan. Loh ya, baik, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan Pak Mejar ya. Ya, jadi kan di dalam manajemen kan yang paling tinggi itu kan perannya itu kan pemimpin ya. Dia lebih-lebih dari pemimpin institusinya, yayasan ya, yang tadi sampaikan Pak Ramen ya. Jadi kan semua kebijakan itu kan yang benar-benar yang harus melaksanakan kan pemimpin ya. Kalau pemimpinnya nggak mau ya gimana yang dibawa ya, gitu ya. Ibarat kereta api, istilahnya kepalanya lah depan mesinnya. Kalau nggak ada mesinnya gimana yang dibawa itu bergerak? Mungkin itu Pak Mejar. Mungkin ada bapak-bapak yang lain yang ingin menambahkan, silakan. Seperti itu ya Pak. Jadi memang ya, betul tuh Pak, pemimpin itu sangat berpengaruh itu. Jadi memang segala sesuatu hal yang sudah ditetapkan dari hasil kita melakukan suatu peninjauan kurikulum itu memang harus dijalankan secara secara benar ya. Termasuk di situ adalah peran pimpinan dalam mengakomodasi, misalnya yayasan memberikan dana, ya kan, untuk melengkapi sarana dan prasarana misalnya, itu mempengaruhi. Jadi jika yayasan juga tidak terlibat atau tidak mendukung, itulah yang tadi ya tidak berjalan kurikulum itu. Karena memang di dalam pendidikan itu
kurikulum itu jadi sesuatu hal yang penting, itu core-nya. Itu dia. Kemudian juga saya mau nambahkan tadi sedikit lagi, inovasi itu juga identik dengan continuous improvement. Nah, itu dia. Ya, mungkin itu Pak Iwan. Ya, Bapak-bapak yang lain. Baik. Pak Firman. Sedikit lah ya menambahkan yang dibilang Pak Epri tadi ya. Terkait masalah pimpinan ataupun misalnya manajemen-manajemen yang lain yang ada di dalam di dalam perguruan tinggi itu. Jadi memang begini, kita sering kan kurikulum itu kan sederhana sebenarnya. Jadi sederhana itu maksudnya begini, ya mungkin hanya dalam bentuk susunan mata kuliah, kemudian ada profil, kemudian ada level-level untuk capaian lulusan misalnya kan. Nah sebenarnya kalau misalnya kita baca peraturan dikti itu, sebenarnya kan nggak sesimpel itu sebenarnya. Nah, jadi nggak sesimpel itu. Jadi seharusnya itu kita juga harus mengundang pakar sebenarnya. Mengundang pakar, kemudian mengundang stakeholder. Kemarin kita juga bilang kan harus juga mengacu kepada bagaimana tracer study kita. Itu sebenarnya idealnya. Nah karena itu maka ya seperti yang Pak Epri bilang tadi, memang pimpinan itu memang penting. Bagaimana dia menjembatani nanti hubungan dengan yayasan itu. Nah hanya saja memang yang terjadi berdasarkan pengalaman saya pun, itu kan yang terjadi itu kita masih dalam standar minimal sebenarnya. Mungkin di kawan-kawan yang lain mungkin sudah ada standar plus juga mungkin, tapi ya kita minimal. Kalau enggak sebenarnya ada posisi idealnya, karena itu maka sebenarnya selain pimpinan, ya semua itu memang bersinergi begitu menurut saya. Dalam juga saya menanggapi tentang managing kurikulum ini perlu juga dilakukan apa Pak? Supervisi pendidikan. Karena bagaimanapun di pemimpin itu juga perlu harus melakukan supervisi. Ya, itu mungkin untuk managing tentang kurikulum, supervisi pendidikan bagiannya untuk kanal itu supaya kapan, di mana, dan waktu apa untuk kurikulum tersebut. Mungkin di saat ini kita lakukan namanya LP2KM lah, atau apa namanya penjamin mutu di institusi masing-masing gitu kan. Oke. Dengar Pak Iwan. Oke, Pak Legisna. Pak Anip, ada yang mau menambahkan? Pak Andrian. Pak Firman. Oh iya, ya, mungkin ini kan program kan berlanjut ya. Yang kemarin kan evaluasi, yang sekarang judulnya apa? Changing ya. Managing. Mengelola ya. Iya, mengelola. Ini kan berkaitan yang sama topik sebelumnya. Setelah dievaluasi, jadi kan ada inovasi ya. Setelah inovasi ya kita jalankan yang baru, hal baru. Makanya di sini kan bukan hanya institusi aja ya yang untuk menggerakkan sesuatu, tetap semuanya berkepentingan. Tapi tetap awalnya tetap menyangkut ke pertama dari budget ya, budget kebijakan pemimpin dan yayasan. Baru nanti ada namanya reevaluasi lagi. Yang saat ini memang ya dari 100% yang kita planning, cuman yang teraplikasi kan rata-rata 50% ya. Itu kan udah banyak dipotong itu. Nah, 10% ini kebanyakan ini yang untuk program pengembangan karir kan itu dipotong lagi tuh. Nah, mungkin dari target 10 orang dosen atau guru, udahlah dipakai 2 aja dulu lah budgetnya. Nah, ini yang belum direview, soalnya kan dari managing itu kan kebanyakan dilihat dari sisi cost-nya juga. Nah, bagaimana manage yang benar. Kalau nggak ada budget ya sama aja enggak. Nah, ini kebanyakan masalah yang dihadapi saat ini. Mungkin seperti Pak Ramen ya, udah pernah jadi direktur ya. Nah, tolong ditambah juga Pak Ramen ya.
Mudah-mudahan sebagai tambahan ini mungkin ada nanti bapak-bapak lain yang akan duduk di fungsional ya. Mungkin hal-hal ini bisa kita kembangkan. Itu aja. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Tapi mungkin permasalahan di perguruan tinggi swasta agak sedikit ribet, Pak Firman. Nah, memang bahasa idealnya seperti itu, tapi kalau udah berbicara dengan yayasan, itu bahasanya bisa tidak ideal. Karena apalagi cerita dana ya Bang. Iya benar. Karena banyak kepentingan-kepentingan di situ. Di satu sisi kita tidak berorientasi ke profit, tapi kalau yayasan berpikirnya pasti profit oriented ya. Ya pasti. Itu Pak. Jadi memang bahasa ideal itu mungkin kalau di perguruan tinggi swasta hanya sedikit persentase, lebih banyak tidak idealnya. Jadi walaupun udah kita kemas kurikulum itu baik, ya kan, tapi nanti bisa aja implementasi di lapangannya itu tidak sesuai, karena memang pimpinan, apakah itu yayasan atau pihak tertinggi rektor sendiri itu juga ya tidak mendukung gitu. Tapi terutama yayasan sih biasanya yang paling berperan. Mungkin itu. Yang lain, Pak Regisna? Mungkin itu juga. Karena gini, saya ingat ada ungkapan dari mantan rektor UNRI, Pak Muhtaraman. Pendidikan untuk mau bikin pendidikan itu 3 modalnya katanya. Apa itu Pak? Saya bilang. Ada dosen, ada mahasiswa, ada uang. Ada uang. Nah, itu modal 3 itu. Jadi kalau ada uang, apa semua ada uang, bikin prasarana, apa semua masih dengan biaya. Nah, kalau ada uang itu jalan. Jadi memang nggak bisa lepas dari itu, Pak. Memang uang itu memang bagaimanapun itu modal kapital yang untuk menjalankan usaha, apakah usaha pendidikan, jasa, semuanya itu. Jadi kalau yayasan kalau bicara itu memang agak-agak berat-berat juga, memang betul itu. Karena gini Pak Legisna, kalau kita berbicara perguruan tinggi swasta pasti dikelola oleh yayasan. Setiap yayasan itu pasti produknya adalah non-profit. Tapi kan selama ini berbeda, kebanyakan yayasan. Kan cari profit di situ. Ya, profit. Kan itu dia. Salahnya. Beda dengan perguruan tinggi besar yang memang, contoh misalnya STT PLN, itu dikelola oleh yayasan PLN yang memang sudah tidak mencari profit. Iya. Karena di backup sama PLN. Tapi kalau yayasan-yayasan kecil yang langsung membuka perguruan tinggi, ya itu yang susah kita. Yang susah. Sisir lah rambutnya cantik-cantik. Makanya itu tadi pemerintah ketika ada yayasan mau membuat sebuah perguruan tinggi, dia harus cek betul berapa sih modal mereka, keuangan mereka gitu. Kalau hanya mengharap uang dari uang mahasiswa masuk, itu sama aja tidak akan berjalan itu. Karena berharap dari uang mahasiswa. Tapi kalau dia mempunyai memang unit bisnis atau usaha yang untuk sebagai core bisnisnya mereka untuk mendukung itu mungkin bisa jalan. Sebetulnya STPLN tadi kan, PLN itu kan mengharap profit gitu. Memang gimana pun uang lah saya pikir untuk kalau punya usaha itu memang nggak akan, kalau tanpa modal itu tidak akan jalan itu namanya perguruan, karena mereka pada sarana prasarana itu yang berat itu sebenarnya, apalagi kok kejuruan. Tentang kejuruan itu harus lab workshopnya harus lengkap kan. Bagaimana kurikulum itu tercapai kalau nggak dilengkapi dengan sarana-sarana yang lengkap, yang komplit seperti itu. Ya, jadi Pak Epri, jadi ada kampus lain juga yang bagus Pak Epri, kampus Gunadarma ya, itu pemimpinnya bagus ya. Nah, kita lihat juga manajemennya sekarang juga bagus. Kenapa? Karena kepemimpinannya bagus. Contohnya rektor dan yayasannya itu tidurnya satu kamar Pak Epri. Ya iya, karena rektornya yayasan sendiri. Karena suami istri Pak Epri. Istri. Dan mereka bagus ya. Mungkin memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan
untuk yang di yayasan. Iya. Tapi kebanyakan sekarang kan yayasan menyatukan cash flow-nya masih jelek dia. Ya, pengelolaan itu memang betul tuh Pak Efri. Dia nggak boleh digabung memang itu. Harusnya dipisahkan memang, betul itu. Itu salah satu pengelolaan. Makanya kenapa keuangan. setiap kita menyusun borang itu kan, waktu ditanya, ada nggak rent fund? Ada nggak renov? Berarti kan yayasan itu nggak perlu campur tangan. Kita udah ajukan rencana operasional kita, RKAT kita, ya udah yayasan tinggal menyerahkan uang, tinggal mengontrol. Susahnya jika yayasan ikut campur. Nah, itu dia. Itu susah. Tapi kalau dilihat kasus Gunadarma tadi Pak Epri itu bagus Pak Epri. Ya, bagus Jadi emang, rektor Pak. sama yayasannya selalu komunikasi Pak Epri. Di luar dan di dalam ya kan. Iya. Ya, makanya Oke, teman-teman yang lain swasta bagaimana? juga itu. Memang swasta yang sudah kuat, yang udah lama memang agak lebih aman. Contohnya kalau di Pekanbaru ini UIR, ya itu dana abadinya mungkin udah berapa triliunan mungkin. Jadi agak lebih aman. Saat ini boleh katakan mereka sudah dalam posisi ya dosen-dosennya sejahtera lah gitu. Ya, memang usia juga menentukan. Kedua ini juga manajemen dari keuangan dari yayasan dengan apanya berbeda, sehingga cara pengelolaannya pun yayasan tidak terlalu ikut campur di situ, tapi serahkan penuh kepada pihak pimpinan institusi yang mengelolanya gitu. Jadi kalau itulah prinsipnya, biasanya sih bisa tercapai apa yang menjadi tujuan dari perguruan tinggi tersebut gitu ya. Di Pekanbaru ini UIR atau YLP, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam itu aman. Sekarang ini sudah termasuk boleh katakan yayasan terkaya lah mungkin, karena punya dana abadi hampir berapa triliun sekarang. Itu. Dan salah satu ya, sehingga saat ini mereka ya sampai dalam titik hampir mencapai titik jenuh juga nih sekarang sebenarnya. Ya, karena sudah terlalu besar dana sehingga mereka kebingungan juga sekarang bagaimana apanya gitu. Harus buka prodi baru buat apa segala macam untuk ekspansi baru mereka gitu. Mana? Oke, teman-teman yang lain bagaimana tanggapannya? Pak Ijal, Pak Andrian, Pak Anip, Pak Samsir, Pak Oskar, Pak Daniel. Pak Anip itu, Anip tuh punya sejarah tuh, di Tabrani gimana dulu tuh sebelum ini. Silakan Pak Anip. Baik, terima kasih Pak Efri, Pak Alegis, Pak Iwan, Prof. Nis. Ya, silakan. Makanya. Banyak karya baru masuk. Ya. Ini mengenai topik ini cukup bagus menurut saya untuk manajemen kurikulum. Di sini memang sudah didiskusikan semuanya, semuanya sudah saya setuju sekali. Untuk membentuk kurikulum yang bagus itu tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tadi itu sudah disampaikan oleh kawan-kawan sekalian atau Bapak sekalian sudah. Nah, di sini mungkin saya mengusulkan saja mungkin dalam pembentukan kurikulum ini tentu ada namanya sebelum kurikulum itu dimajukan atau dibuat itu ada namanya sebuah peninjau atau penjamin mutu lah terhadap kurikulum yang dibangun tadi, atau istilahnya mungkin borang dalam kurikulum tadi. Nah, kalau dalam pembangunan borang tadi itu ada hal-hal yang mungkin bisa mencapai tujuan, mungkin bisa diterapkan kurikulum tersebut. Tapi kalau sekiranya dalam borang kurikulum tadi itu ada yang kurang atau belum lengkap, maka menurut kurikulum tadi itu mungkin ya tidak akan berhasil karena sudah dibaca di awal, sudah diperkirakan di awal dengan bermacam variabel. Contohnya variabel dana, variabel SDM. Contohnya SDM-nya masih asisten ahli atau mungkin masih S2 ya, atau belum S3 atau S1. Nah, atau dananya mungkin masih kurang.
atau mungkin perangkat labor atau sarana perananya mungkin kurang. Nah, dalam penyusunan kurikulum itu tentu berkaitan dengan penyusunan borang tadi. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, ya kemungkinan besarnya mungkin kurikulum itu akan tercapai. Tapi kalau sekiranya masih namanya kurang, maka ya belum tercapai. Mungkin ada standarnya lah kalau. Nah, sekarang yang diterapkan sekarang adalah borangnya itu kan terakhir. Borang itu terakhir diperpanjang selama 5 tahun, diperpanjang selama 4 tahun. Tapi kalau dari awal, kalau membuat kurikulum itu dibaringin dengan borangnya, maka ada penjamin mutu mengukur itu. Apakah penjamin mutu internal, mungkin kalau di Riau mungkin ada Atikomnya namanya untuk meninjau hal itu. Kalau sekiranya mungkin belum layak, mungkin jangan dilanjutkan, ada perubahan revisi. Nah, kira seperti itu. Tapi kalau dipaksa jalankan, maka yang terjadi ialah ya nanti akan ada kesusahan tersendiri nanti kalau dipaksakan kurikulum yang dibuat, atau kurikulum itu dipaksakan ke tingkat lebih tinggi, itu akan kesusahan juga. Maka mungkin usulan saya dalam kesempatan ini adalah membuat sebuah proposal awal dalam manajemen kurikulum ini berbarengan dengan borang. Di awal harus ada penentuan awal oleh manajemen mutu. Nah, sehingga nanti ada alat ukurnya, apakah borang manajemen mutu ini berstandar C, B, atau A. Nah, banyak variabel yang tadi disampaikan itu termasuk di situ. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya beri usul, mungkin Pak Iwan, Prof. Des. Terima kasih. Terima kasih Pak Hanif. Teman-teman yang lain, silakan. Assalamualaikum Prof. Nis dan rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam. Putus. Tadi saya baca slide-nya dari Pak Iwan, itu bagus juga ya. Ada pengaruh politik ya dalam pengembangan kurikulum. Jadi ini sangat sebetulnya, apakah ada jaminan ya siap pergantian dari menteri itu tidak ada perubahan kurikulum. Nah, jadi di aspek politik ini untuk perubahan kurikulum itu sebetulnya saya lihat sangat mengganggu sebetulnya, karena hanya kepentingan tertentu bisa merubah materi atau merubah kurikulum itu. Contohnya ada beberapa pelajaran yang dihilangkan karena ini mungkin pelajaran itu mengganggu tentang kestabilan politik di Indonesia contohnya. Tetapi saya baca juga pengaruh aspek politik ini juga bukan hanya di Indonesia, ini juga pengaruhnya juga di luar negeri juga, dan negara lain, negara maju juga aspek politik juga mempengaruhi pengembangan kurikulum. Jadi apakah aspek politik ini harus ada dalam pengembangan kurikulum untuk di Indonesia ini? Oke, Pak Iwan, silakan kalau mau ditanggapin. Ya, silakan Pak Iwan. Menanggapi ya, Pak Ardian. Ya, memang benar ya, politik itu ada mempengaruhi perubahan-perubahan kurikulum ini. Ya, contoh yang baru-baru ini ya, ada konsep Merdeka Belajar ya. Itu kan udah salah satu inovasi baru ya dari kementerian ya, Kemdikbud. Jadi ya memang mempengaruhi Pak Ardian ya. Mungkin itu Pak. Yang lain, bapak-bapak yang lain silakan yang bisa ditambahkan. Pak Jakaria. Pak Jakaria. Oke, silakan Pak. Ya, mohon maaf ini Prof terlambat masuk tadi ngisi mengajar online Prof. Jadi berkaitan dengan perubahan kurikulum ataupun inovasi ini, manajemen perubahan kurikulum. Kalau kita lihat dari kurikulum di Indonesia, semuanya itu tadi disebutkan masalah politik.
Walaupun sebenarnya pendidikan itu bukanlah katakan murni politik, tapi kebijakannya kan mengandung politik. Bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu diputuskan melalui jalur politik, yaitu di DPR. Itu tidak bisa kita hindari dan memang seperti itu. Jadi segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apakah itu pemerintah pusat, turun ke bawah sampai ke pemerintah daerah, ya itu pasti ada unsur politiknya. Nah, sehingga sangat sulit sekali kita mau memajukan pendidikan kita ini. Kita lihat sampai hari ini, kita belum jelas guide-nya kemana nih arah ke pendidikan kita. Ganti menteri, ganti kebijakan. Untung saja kurikulum nggak diganti. Bayangkan kalau kurikulum diganti oleh satu menteri yang satu diganti, katakan menteri ini ganti, wah repot lagi kita. Kalau manajemen perubahan, kalau kita lihat dari sisi itu. Tetapi kan, nah kurikulum itu kan sekolah ya, SMK. Tetapi kalau kita melihat di perkuliahan atau universitas, kurikulum itu kan diserahkan kepada institusi masing-masing, pemerintah tinggal membuat kebijakan saja bahwa ini target untuk kurikulum, misalnya komputer. Tapi kan institusi sendiri yang membuat isi atau konten kurikulum itu. Termasuk juga SMK, mungkin pemerintah SMK juga secara nasional mungkin sama, mau K13 atau KDSI, kan kira-kira gitu ya, untuk masalah kalau di sekolah ini SMA atau SMK gitu ya. Nah ini jadi sehingga sampai hari ini kalau kita lihatlah kompetensi SMK itu kan bagaimana, yang salah itu kurikulumnya atau memang kompetensi guru atau perilaku-perilaku yang lain ya, sehingga kurikulum itu kan sepertinya selalu gonta-ganti ya kurikulumnya, sehingga ternyata kompetensi siswa kita juga masih banyak yang kurang. Kalau kita lihat apakah memang ini kurikulumnya yang kurang baik, saya kira kurikulumnya sudah baik ya kalau menurut saya. Yang sedang lagi implementasi di lapangan yang jadi masalah ini kan. Kedua, fasilitas gitu kan. Kan setiap sekolah itu tidak punya fasilitas juga untuk mengikuti kurikulum itu. Ya katakan komputer jurusan TKJ gitu. Dipaksakan mereka membuka sekolah TKJ di daerah. Tapi mereka nggak punya peralatan yang cukup. Nah, nggak mungkin bisa didukung. Ya. Nah, sehingga seperti saya pernah juga jadi asesor juga ya di untuk kompetensi di SMK di Brandan. Contohnya seperti tinggal di daerah Brandan itu kita tahu adalah daerah nelayan. Nah, tapi di situ ada sekolah SMK jurusan TKJ. Kalau diuji secara nyata, mereka itu nggak lulus semua. Nggak lulus. Kalau kita uji secara real ya, menurut kita, nggak ada yang lulus Pak kompetensinya. Gitu ya. Ini karena kita COVID-19, jadi saya nggak jadi dibatalkan kan uji kompetensi ya untuk siswa SMK. Ya kalau kita uji real semuanya itu nggak. Nah kalau begitu yang salah bagaimana nih? Yang salah kurikulumnya atau yang perlu diperbaiki siswanya atau sekolahnya? Nah ini juga kita perlu sehingga kurikulum itu sudah bagus, tetapi ternyata di sekolah belum sanggup ya, memfasilitasi sesuai dengan kurikulum tersebut. Seperti TKJ saya sebutkan tadi. Nah, itu kurang pas ya kan? Nah, sekolah memaksakan buka TKJ, sementara fasilitas tidak dipenuhi. Nah, sekarang sudah dipenuhi fasilitas, tetapi SDM-nya juga kembali masalah. SDM-nya, gurunya misalnya. Juga itu kan perlu kita dipikirkan juga masalah kurikulum ini. Sehingga ini sebuah mata rantai yang memang harus kita penuhi sesuai dengan standar yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ya kan, baik itu SDM, fasilitas, sarana, kemudian kurikulum sudah ada. Yang berikutnya adalah siswa. Siswanya bagaimana? Ya kan, kita harus lihat juga pangsa pasarnya. Katakan tadi di Brandan, pangsa pasarnya itu nelayan, tapi di sana ada tulisan TKJ. Sehingga siswa-siswanya itu datang dari nelayan itu juga kan. Nah, sehingga nggak kurang pas gitu ya. Ya begitu ya. Jadi perlu dipikirkan tadi itu ya mengenai SDM, baik itu nanti guru, siswanya juga, tempat lokasi di mana berada, kemudian fasilitas dan sarana. Saya kira kurikulum yang sudah ada sekarang ini saya kira sudah cukup baik lah ya kurikulumnya. Tinggal lagi implementasinya aja di lapangan, jangan sampai ada perubahan-perubahan lagi. Ganti menteri, ganti lagi ya. Ganti kebijakan, repot kita negara kita ini, nggak jelas pendidikannya arahnya kemana. Kalau misalnya kebijakan-kebijakan itu berdasarkan
Menteri A, Menteri B besok berubah. Mungkin kurikulumnya nggak berubah, tapi kebijakannya yang berubah. Ya, saya kira itu saja dari saya mengenai materi hari ini. Terima kasih. Halo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik. Gimana Rina? Saya di rumah nih, sedang kuliah. Teman-teman yang lain, bagaimana? Kuliah online. Ayo, oke. Pak Samrijal, Pak Oscar. Iya, ini selesainya jam 12 nanti. Oke. Ya. Iya. Pak Ijal, Pak Oscar. Silakan. Iya, Pak. Halo Pak Iwan. Ya. Halo Pak. Silakan Pak. Masuk. Saya mau tambahkan ini Pak Iwan. Pak Oscar ya. Iya, perubahan itu yang dilakukan pada satuan pendidikan itu akan sukses bila kita memiliki kepemimpinan yang kuat. Suksesnya itu perubahan tersebut terletak pada kepemimpinan pada perguruan tinggi tersebut kayaknya. Dalam memimpin perubahan. Dalam manajemen perubahan tersebut, kalau saya tafsirkan mengenai topik Pak Iwan tadi itu, manajemen transformasinya, bahwa pemimpin perguruan tinggi itu harus memiliki perubahan kepemimpinan transformasional yang lebih menekankan pada kepemimpinan pembelajaran. Karena perubahan itu bukan hal yang baru. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita cita, kita selalu melakukan perubahan. Hal itu berarti perubahan itu selalu terjadi bila lingkungan berubah dan kita mengikuti perubahan tersebut. Maka kita sesungguhnya sedang membiarkan diri dari perubahan. Itu dari saya, Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Oscar. Ya, memang kita seorang pemimpin itu harus siap mengikuti perubahan Pak Oscar ya. Ya. Kalau enggak kita akan tertinggal gitu. Nah, teman-teman yang lain? Demikian Prof. Ya. Oke. Masih ada? Gimana Pak Iwan? Ya. Bapak-bapak yang lain, Pak Samsir. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, menjelang siang Prof, dan selamat siang teman-teman seperjuangan semua. Ya, kalau saya saya pikirkan dari tadi memang semua udah dikilas, udah diulas gitu Pak ya. Mengenai kebijakan pemerintah, bagaimana membentuk kurikulum. Nah, saya setuju dengan yang dikatakan Pak Om Jack ya, Pak Jakaria, bahwasanya pemerintah juga harus betul-betul meneliti dan membaca situasi, karena memang saya lihat setiap perubahan kurikulum itu sering dirubah. Ini kan gawenya pemerintah gitu ya. Nah, seharusnya pemerintah juga menggarisbawahi, memfokuskan bagaimana supaya kurikulum itu tidak dirubah-rubah. Gitu. Nah, dan tidak terlepas juga memang kurikulum ini juga harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang di kampus serta kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh yayasan. Ya, memang alangkah baiknya kalau bisa yayasan itu memang rata-rata itu memang harus yang kompatibel dengan yang lain. Nah, jadi memang saya lihat rata-rata itu kampus-kampus swasta itu rata-rata kampus yang yayasannya memang milik pribadi yang digawangi oleh satu orang itu lebih maju daripada kampus yang digawangi oleh seperti organisasi gitu ya. Karena kalau sudah digawangi oleh satu orang, sudah bisa dipastikan itu adalah perintah satu perintah gitu ya. Nah, kalau yang di organisasi kan banyak yang punya. Nah, jadi sehingga setiap mengambil kebijakan itu harus betul-betul
apa ya, betul-betul inilah sangat dipikirkan gitu. Nah, apalagi kalau bentuk organisasi banyak orang yang punya, itu biasanya masing-masing mempunyai kepentingan beda-beda gitu, sehingga bukan memikirkan kurikulumnya tapi mementingkan kepribadian. Nah, memang ya saya lihat untuk lebih baiknya memang harus selaras ya pemerintah dengan si empunya kampus ataupun yayasan. Saya pikir itu aja gambaran dari saya untuk Pak Iwan ya, atau yang lain juga boleh bisa menambahin. Itu yang saya lihat di lapangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsir. Pak Iwan, Pak Ijal, boleh Pak sedikit Ijal. menambahkan ya? Halo Pak Ya, Pak Iwan. Ramen. Sebenarnya ini pengalaman saya aja sih, yang seperti dikatakan Pak Samsir tadi. Pemerintah sebenarnya nggak pernah membuat kurikulum. Pengalaman saya begitu. Nah, tetapi apa yang menjadikan kurikulum itu berubah adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sebenarnya. Jadi kadang begitu. Jadi misalnya contoh ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang namanya SKKNI misalnya. Nah, kita dituntut untuk berubah mengikuti kebijakan SKKNI itu. Nah, iya, jadi ada level-levelnya, kemudian ada profil-profil lulusan. Nah, itu yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya. Nah, jadi ketika misalnya dikatakan unsur politis, ya kadang memang seperti itu pula. Memang kita lihat kan, meskipun mungkin niatnya adalah untuk membuat yang baik gitu maksudnya, untuk membuat yang baik. Misalnya contoh ketika menteri ganti, ya pasti dirjen-dirjen ganti. Ya tentu kebijakan-kebijakan pun ganti. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ya turun ke bawah juga harus memang dilakukan perubahan begitu. Jadi saya rasa begitu. Jadi biasanya itu pusat itu hanya menentukan standar-standar, tapi kita sebenarnya yang akan melihat standar itu. Kemudian kitalah yang merubah. Itulah kira-kira menurut pendapat dan pengalaman saya. Terima kasih. Hanya itu tambahan sedikit Pak Iwan. Terima kasih Pak Ramen. Ya, Pak Ijal. Pak Daniel. Pak Dede, Pak Dede. Dede baru masuk. Ya Pak Ramen, mungkin pejabat-pejabat tadi Pak Ramen melakukan perubahan-perubahan itu biar nampak kerja Pak Ramen. Kalau nggak ada perubahan nggak nampak kerja gitu. Cuman jadi kita yang susah jadi ini kan. Iya betul. Karena kan begini Pak Ramen, pendidikan itu kan jadi alat politik juga dengan tujuan untuk mengembangkan manusia melalui pendidikan. Nah, jadi kan setiap pemimpin itu kan pasti punya tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Nah, untuk mengembangkan itu salah satunya adalah pendidikan. Itulah kenapa setiap pemimpin yang menjabat itu pasti merubah kebijakan-kebijakan ini. Nah, tapi saya juga mau menanggapi kurikulum itu nggak mungkin tidak berubah. Pasti dia selalu berubah. Karena apa? Industri aja selalu berubah. Ini kita lihat perkembangan revolusi industri yang sekarang sudah 0.40. Otomatis kurikulum juga harus kita ubah. Harus lebih inovatif. Itu dia. Kemudian juga tren teknologi itu juga mempengaruhi kurikulum itu berubah. Nah, tinggal bagaimana seperti judul awal kita memanage perubahan kurikulum itu. Mungkin itu Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Epri. Jadi sekedar menambahin Pak Iwan dari Pak Epri. Ya, silakan Pak. Jadi memang yang disampaikan Pak Epri tadi benar ya. Artinya setiap
itu kurikulum itu harus berganti gitu dengan adanya kebijakan-kebijakan gitu. Nah, jadi ini memang perlu. Ini sebenarnya tugas kita sebagai mahasiswa S3 ya, bagaimana membuat disertasi, meneliti bagaimana seharusnya kurikulum itu berapa tahun sekali dirubah. Sehingga apa namanya? Kurikulum itu benar-benar gitu ya. Apalagi kita ini kerja-kerja di lapangan gitu. Tiap hari melihat mahasiswa, melihat kurikulum, melihat kondisi kampus, keuangan kampus dan semuanya gitu ya. Nah, jadi memang tugas besar kita memang sebagai mahasiswa S3 ini bagaimana kalau bisa meneliti berapa tahun sekali sih yang paling baik merubah kurikulum itu gitu ya. Karena sedangkan penelitian saja sudah sama-sama kita ketahui kalau penelitian sebentar itu penelitian bohong gitu kan. Nah, artinya sedangkan satu hari aja sesuatu yang kita teliti itu bisa berubah. Apalagi macam ini ya, kurikulum. Memang ini yang lebih leluasa memantaunya ini memang kalau di kampus orang-orang LPPM ya atau LPM gitu ya. Karena mereka ini memang orang-orangnya tolak ukur bagaimana memajukan kurikulum ya di kampus. Saya pikir itu. Gimana? Sudah cukup. Gimana Pak Iwan? Gimana Pak Iwan? Ya, saya rasa mungkin teman-teman lain udah cukup ini Prof. Mungkin Prof ada yang mau ditambahkan Prof. Ya, oke. Jadi memang apa itu change ya? Perubahan itu adalah sebuah proses. Ya, perubahan itu dikatakan bukan sekali jadi gitu. Perubahan itu adalah proses. Ya, change is a process, not an event, kata si Fulan. Ya, bahwa perubahan itu adalah sebuah proses. Dia memakan waktu, need time. Ya, sudah itu dia itu bukan seperti sebuah peristiwa gitu. Kalau nikah kan orang nikah sudah nikah tinggal bawa kan boleh. Tapi kalau perubahan enggak sama dengan nikah itu. Ya, kalau nikah kan begitu akad status berubah sekali kan. Ya jangan ganggu lagi ya. Nah, tapi yang perubahan tidak ya. Perubahannya dia step by step ya. Kenapa? Karena ada the nature of change ya. Ada sifat alamiah dari perubahan itu ya. Yang tidak berubah ya perubahan itu sendiri. Dia tetap melakukan perubahan. Ya kan? Nah, perubahan apa itu? Yang pertama yang penting juga bahwa perubahan itu kalau kita ingin melakukan perubahan dan ingin berubah, itu minimal ada 4 yang harus dipegang. Ya kan? The nature of change tadi. Ya. Yaitu pertama, apakah sumber daya manusia kita yang ada di kampus? Misal tadi orang universitas, orang yayasan, memang dia butuh perubahan apa tidak? Ya kan? Mereka memerlukan perubahan apa tidak? Kalau universitas saja yang butuh, yayasan tidak, ya nggak jalan barang itu. Diblok terus. Iya, karena yang butuh perubahan hanya universitas. Yayasannya enggak. Dia keep the money safe. Ya. Ya. Saya kan orang yayasan nih. Ya. Kadang, iya. Ya, saya yayasan Bung Hatta, saya yayasan pengurus, salah seorang pengurus yayasan Bung Hatta. Jadi kadang-kadang pikiran mereka itu keep the money safe. Ya. Ya. Bagaimana agar uang ini nambah terus kan gitu. Ya. Pada saat ingin membelanjakan diperiksa gitu. Padahal kalau ada RAT misalnya ya, kadang-kadang saya nggak spam juga dengan kawan-kawan itu. Ya. Ya. Nah, tapi kadang-kadang yang bagaimana mengevaluasi itu. Kalau ada RAT, artinya ada persetujuan RT, kita tinggal plong aja, tinggal nurunkan aja dana. Jadi atur berapa untuk universitas, berapa untuk operasional yayasan, ya, berapa untuk safety, itu harus ada, ya kan. Dan kemudian juga kita bisa mengembangkan ada bisnis to support the school, ya kan. Nah, jadi yang butuh perubahan itu siapa? Ya kan? Yang bagus itu adalah dua-duanya mau berubah. Yayasan mau berubah, universitas juga mau berubah.
dosen-dosennya juga berubah, ya kan? Nah, perubahan ini yang sulit ya, bukan perubahannya bagaimana, tapi belief orang itu yang paling susah dirubah. Pahamnya yang paling susah dirubah. Mindsetnya yang paling susah dirubah. Ya kan? Merubah mindset orang itu susah sekali. Tapi merubah kalau yang bersifat teknis itu no problem saya kira. Tapi yang bersifat mindset itu yang payah merubahnya. Ya. Maka habis hari oleh bertengkar saja. Sehingga muncul nanti yang namanya konflik. Muncul nanti namanya konflik. Nah, konflik ini harus di-manage demikian rupa. Namanya manajemen konflik. Maka ada akibat dari manajemen change, ya, changing of management, ya, kurikulum change, changing the curriculum, maka akan terjadi perubahan mindset orang ini kita rubah. Paradigmanya dirubah. Merubah paradigma itu tidak seperti membalik telapak tangan. Apalagi kalau di otaknya ini konsepnya itu udah bekarat. Iya. Seperti saya lah sekarang. Saya ini hidup 3 zaman ya. Zaman batu tulis saya sudah sekolah SD saya. Kemudian tulis paper pakai pena, saya udah ada juga ya. Kemudian tahun 90 bertukar ada overhead projector, kemudian saya ikut juga. Nulis bahan itu di kertas plastik. Iya, OHP. Ya kan? OHP. Ya kan? Dan kemudian berubah pula laptop dengan PowerPoint ya. Udah hebat itu. Nah, sekarang kayak gini. Alhamdulillah walaupun udah tua saya dikit-dikit bisa ngikuti kan. Ya kan? Artinya beradaptasi terus, adaptasi. Nah, yang penting itu bagaimana mendidik orang supaya bisa beradaptasi terhadap perubahan. Ya, ada di dalam kumpulan kelompok kita itu ya, yang disebut kalau kita katakan bahwa distribusi manusia di kampus kita masing-masing di UNIP itu dia berbentuk kurva norma. Harus kurva norma. Nah, kita akan perkirakan sekian orang agent of change. Sekitar 3-4%. Ya, yang lainnya orang middle, ya. Middle artinya orang di tengah, dia diajak mau aja itu. Asal ada fulus, ya kan? Nah, yang 4% tadi ini kata saya yang legat sih. Legat itu bahasa Minangnya Manda. Keras kepala, nggak mau berubah. Saya juga yang benar. Pendidikan saya ini saya udah pelatihan di mana bilang ya. Ini mata kuliah ini harus tetap ada, kan gitu. Tanpa sadar bahwa kurikulum itu dinamis, ya kan? Salah satu sifat kurikulum yang bagus itu adalah dinamis. Dia selalu berubah, ya kan? Nah, maka dibutuhkan perubahan kurikulum, ya kan? Berdasarkan evaluasi kurikulum, maka dilakukan perubahan kurikulum. Terus setiap tahun kita lakukan perubahan-perubahan perguruan tinggi, menyesuaikan dengan kehendak industri, ya. Kadang-kadang kita harus mentolerans kebijakan pemerintah. Ya kan? Ya. Nah, supaya dapat support dari pemerintah kan ya gitu ya. Nah, kalau nggak ada urusan dengan pemerintah itu apa ini? Apa seperti pendidikan lembaga-lembaga pendidikan yang milik keluarga kan dia tidak terlalu care dengan itu. Ya. Nah, karena dia mengendalikan semua, ya. Nah, jadi yang pertama itu the nature of change. Perubahan itu apa? Ya kan? Kalau semua orang membutuhkan perubahan itu, dia harus membuktikan bahwa perubahan itu minimal ada 4 pula kriteria. Ya. Yang pertama, perubahan itu harus berkualitas dan dapat dipraktekkan. Ya. Ya. Sudahlah berkualitas tapi tidak bisa dikerjakan, apa gunanya? Ya kan? Misalnya sekarang nih, belajar online. Ya kan semua orang disuruh online sekarang. Sinyal nggak ada di daerah orang itu. Iya. Ada di Sumatera Barat ini ada sebuah negeri, daerah gitu, nagari namanya. Udah 3, kalau mau ada sinyal dia naik ke atas bukit dulu tinggi-tinggi. Sehingga itu daerah apa namanya sport area itu dia panjangnya hanya 12 meter, lebarnya 15 meter. Di sana ngumpul anak-anak muda, anak-anak sekolah sekarang.
naik ke sana kata puncak ke puncak pada pinggang bukit itu. Di situ baru mereka dapat sinyal. Dari 3 daerah itu di bawah enggak ada, ya kan? Nah, ini salah satu contoh, ya kan? Bahwa supporting ini enggak ada. Sekarang belajar online ini kan kondisi yang menyebabkan kita berubah seperti ini, ya kan? Kalau nggak ada COVID-19 kita nggak berubah, ya. Nggak selalu kena politik, tapi karena keadaan seperti ini bahaya namanya, ya. Bencana. Nah, ini juga bisa terjadi perubahan. Itu penyebab perubahan yang terjadi jika kurikulum dijalankan seperti sekarang, ya kan? Nah, kemudian di samping perubahan itu sendiri apakah kita butuh, kemudian dia juga harus berkualitas, bermutu, ya. Nanti kita buktikan itu betul-betul dia efektif dan efisien, bahwa dia betul practicality dapat dikerjakan, ya kan? Ya, kemudian dia harus clarity, ya. Clarity itu kejelasan, jelas gitu. Kalau nggak jelas perubahan itu, nggak mau orang ikut. Nah, inilah yang merubah mindset itu. Harus dikomunikasikan ide-ide itu. Inovasi itu harus dikemukakan. Sudah itu kita harus juga pahami samping clarity ini adalah yang disebut kompleksiti. Bahwa perubahan itu kompleks. Ya. Kalau satu berubah, dia akan terjadi multiple chain yang panjang sekali. Sebut aja lah. Ya, sebut saya standar kompetensi berubah. Ya kan? Apa yang terjadi? Semua dosen itu harus merubah RPS-nya. Ya kan? Semua perangkat pembelajaran harus berubah. Ya kan? Nah, semua harus berubah. Jadi kompleks dia. Sama dengan perubahan belajar online, banyak perubahan lain terjadi. Dosen yang laptopnya tidak ada kamera, harus cari kamera kan, harus beli yang kamera, beli aja payah sekarang, ya, karena COVID-19 kita ruang gerak kita nggak boleh, ya kan? Nah, ini kejadian sama dosen UMP, ya, dia online tetapi tidak ada wajahnya. Kenapa? Rupanya kameranya ini tidak ada, ya kan? Terpaksa bapak tuh, saya nggak bisa ikut Pak misalnya. Kenapa? Komputer saya kuno katanya, nggak punya kamera katanya. Beli yang kamera Pak katanya. Nah, kemarin udah dibelinya satu, ya. Nah, itu. Contohnya seperti itu, ya. Nah, jadi apa kompleksitasnya luar biasa banyaknya, ya. Nah, jadi apa itu? Ada 4 ya. Perubahan itu sendiri apanya yang berubah, bagaimana merubahnya, mengapa harus dirubah. Supaya mindset orang itu juga berubah. Yang kedua adalah dia harus ada kejelasan, clarity. Yang ketiga dia harus apa tadi? Kompleksitasnya, ya. Kompleksitasnya. Satu perubahan akan membuat multiple change. Ya kan? Ya, satu perubahan kebijakan itu membuat multiple change, berubah semua. Cara belajar berubah. Selama kini kita belajar di dalam kelas, ada guru, ada dosen, kita bisa bercengkrama, bersalaman dengan guru itu sangat iman rasanya kan gitu ya. Sekarang nggak ada. Kita jadi sombong kan. Saya hanya bilang, "Hai Pak Samsir," kan gitu aja. "Hai Pak Ramen," kan gitu aja. We are being away. Kita berjarak, ya, jarak kita, ya. Nah, walaupun nampak wajah kita kan tetap senyum, ya segala macam, tetapi itu maya, ya kan, tidak real. Nah ya, nah Oscar misalnya ini, nampak sih Oscar wajahnya sama dengan sebenarnya ya, tapi nggak tahu saya. Nah, jadi itu 4 itu penting dalam perubahan ya. Kemudian lagi ya, bahwa perubahan itu harus ada inisiator. Inisiatornya itulah leader. Ya. Leader formal apapun leader non formal. Ya. Terutama sekali tentu leader pemimpin yang ada di organisasi kita. Rektor, dekan, ketua jurusan itu semuanya
Ya, mereka itulah yang bisa, harusnya rektor menginisiator, diikuti yang lain-lain. Inisiatif itu harus muncul. Kalau nggak ada inisiatif nggak mungkin. Ya, itu yang katanya orang bilang itu yang turun dari langit. Ya, dari atas, leadership. Jadi leadership itu penting, ya kan? Nah, leadership ini pemimpin ini penting. Nah, pemimpinnya banyak modelnya. Ada yang otokrasi, diktator modelnya, main paksa, ya. Teori X. Teori X itu adalah teori kepemimpinan yang memaksa orang. Dia menganggap orang ini lembu aja semua. Ya. Ada teori Y, ya. Dia meminta partisipasi dari bawah. Ya kan? Nah, teori Z, ya kan? Nah, ada yang dibilang ada dia harus modelnya model kepemimpinan yang model trade management, ya. Trade management ini dia perlakukan orang, dia uji coba orang dengan ini apa yang terjadi kalau diginikan, apa yang terjadi ini, apa yang terjadi, bagaimana dia mempengaruhi orang. Karena leader itu adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain supaya mengikuti apa yang kita pilih. Maka leadership penting, ya kan? Tadi Oscar yang mengatakan itu ada model transformasional, ya. Nah, leadership model transformasional. Jadi kita mentransmisikan formasi-formasi, ya kan? Ya, lebih kita distribusikan pengetahuan kita ini kepada orang lain, perubahan-perubahan itu kepada orang, sehingga yang jadi agent itu banyak, ya. Nah, ada yang model situasional, tergantung situasi. Kalau waktu marah dia jadi marah, jadi singa. Tapi waktu baik dia jadi anak, jadi apa? Jadi burung dara, dia burung merpati, jinak-jinak merpati. Jadi banyak model leadership. Tapi semuanya kita mengharapkan adanya perubahan. Maaf, saya agak batuk sedikit. Nah, jadi perubahan ini dapat terjadi karena kita mau berubah. Kalau kita tidak mau berubah, dia tidak akan terjadi perubahan. Ya. Nah, oleh karena itu perlu leader bagaimana mempengaruhi orang supaya terjadi perubahan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Bang Epri? Ya. Ya, terima kasih Prof. Nis. Jadi ada beberapa yang bisa saya simpulkan bahwa adaptasi itu kunci kita untuk bisa survive. Kemudian juga kurikulum itu harus dinamis dan perubahan itu harus berkualitas, mempunyai kejelasan yang baik, kompleksitas, kemudian adanya inisiator. Mungkin itu aja, Prof, yang bisa disimpulkan untuk perkuliahan kita hari ini, Prof. Ya, oke. Baiklah. Oke lah, jadi kita kasih aplaus untuk Pak Iwan. Iwan. Luar biasa Pak Iwan ini, Pak. Ya, kemudian saya kira selanjutnya siapa ya selanjutnya? Selanjutnya, bentar, Prof. Kalau nggak salah, Pak Daniel, Prof. Pak Daniel ya? Iya, Prof. Oke, ini Pak Daniel kan ada nih. Aku udah off. Halo Pak Daniel. Sinyalnya lagi bermasalah, Prof. Oke. Oke lah, saya disampaikan pesan nanti ya. Ya, Prof. Nanti disampaikan, Prof. Hari apa itu rencana? Hari Jumat, Prof. Tapi itu Jumat libur loh, Prof. Oh ya, libur ya. Kapan kira-kira kita buat ya, Prof? Ya, Senin depan aja.
Senin ya Prof ya? Ya, berapa orang lagi kita nih? 2 lagi Prof. Ya. Jadi ada topik monitoring dan evaluasi. Ya. Kemudian terakhir kita menganalisis kurikulum 2013. Oke. Oleh karena itu kita siap hari Senin jam seperti biasa ya. Jam 10.30. Pagi juga bisa Prof, kalau Senin. Bisa. Oke. Hari Senin, hari Selasa, sorry. Oh, kalau Selasa jam 10.30 Prof. Oke semua Jo, 10.30 Selasa ya. Iya, Saya hari Senin saya ngajar juga soalnya. Oke Prof. Berarti Selasa ya Prof? Seperti Selasa ya, betul. Oke lah, kita tutup ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Selama ya mudah tidak membatalkan puasa kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sehat-sehat semuanya. Insyaallah ya. Amin. Well,